Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab pokok-pokok bimbingan manusia terhadap manusia dari pokok-pokok agama Islam. Sekarang kita di halaman ke-41 di soal yang ke-71. Pembahasan ini dan beberapa bab ke depan membahas tentang fikih dasar, fikih ibadah yang dasar. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bab fikih itu sangat luas cakupannya, dan di dalamnya ada beberapa pembahasan yang khilaf di kalangan para ulama, ada juga yang disepakati. Sehingga nanti barangkali yang dibahas di sini ada poin-poin yang berbeda dengan yang kita ketahui. Barangkali itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga di sini kita akan mempelajari hal-hal yang disepakati oleh para ulama, kebanyakannya. Dan ini sangat dasar sekali. Tapi walaupun demikian, yang namanya ilmu kita tetap butuh, ya. Kita tetap butuh. Baik kita yang baru belajar agama ini, atau kita yang sudah lama mengenalnya. Di sini dikatakan babul wudu'i wal ghusli. Bab tentang wudu dan mandi. Kemudian di sini dikatakan ma ma'nal wudu. Apa arti wudu? Al-wudu wudu adalah al-ghuslu, membasuh, wal mashu, dan mengusap, ala a'dha'in makhsusah, pada organ-organ tertentu yang khusus, bagian-bagian tubuh yang khusus. Tidak semua dibasuh atau diusap, tapi ada bagian-bagian tertentu. Nanti akan disebutkan. Kemudian mahia syurutul wudu. Apa syarat-syarat wudu?
Syurutul wudu asyrah. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama al-Islam, orang Islam tentunya. Orang kafir tidak wudu karena mereka tidak salat. Kemudian al-aqlu, berakal, bukan orang gila. Kemudian at-tamyiz, sudah masuk usia tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Terkadang dipakai untuk istilah balik. Walaupun dalam sholat itu anak-anak usia 7 tahun sudah diperintahkan. Dan keumuman 7 tahun itu belum balik. Hanya baru tamyiz. Anak-anak kan diperintah sholat di usia 7 tahun. Dan perintah sholat tentu mencakup ke dalamnya perintah untuk berwudu juga. Keempat, niat. Niat. Niat di sini bukan diucapkan, tapi keinginan hati untuk melakukan hal itu. Sebagai pembeda dari aktivitas yang lain. Bedakan antara wudu dengan sekedar mencuci wajah, mencuci muka. Kemudian yang kelima, istishabu hukmiha. Terus-terus hukumnya. Bi'alla yanwiya qatuha hatta tatimma taharatuhu. Yaitu dengan dia tidak meniatkan untuk berhenti sehingga sempurna sucinya. Misalnya dia tadi tidak sekedar mencuci wajah saja, tapi terus-terus sampai sempurna. Kemudian inqita'u mujibil wudu. Selesainya yang mewajibkan wudu. Misalnya buang air, dia selesai buang air. Jangan, mohon maaf, misalnya dia sedang buang air, tapi di waktu yang bersamaan dia wudu. Harus selesai dulu. Karena buang air, misalkan buang air kecil itu mewajibkan wudu. Selesaikan dulu, baru dia wudu. Bukan bersamaan. Jadi selesai dulu yang mewajibkan wudu. Kemudian yang ketujuh istinja'un
Au istijmarun qablahu. Istinja, bersuci. Au istijmar qablahu. Istinja itu bersuci dengan air. Istijmar itu bersuci dengan batu. Atau yang semakna dengan. Artinya, kalau kita min hadatsil bauli awil ghaid, dari hadas baul itu buang air kecil, awil ghaid atau buang air besar. Jadi setelah buang air itu kan hadas, baik buang air kecil maupun buang air besar. Sebelum wudu itu pastikan kita bersuci dulu. Bersuci dulu dari keduanya. Kemudian tahuriyatul ma, bersihnya air, sucinya air. Wa ibahatuhu, dan bolehnya dipakai. Jadi air itu ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan, ada air najis dan sebagainya. Airnya bersih dan suci. Kemudian izalatu, menghilangkan ma yamna'u usulahu ilal basyarah, apa-apa yang bisa menghalang sampainya air ilal basyarah, ke kulit. Jadi menghilangkan penghalang yang bisa menghalangi air ke kulit. Kecuali karena penyakit atau lain sebagainya, perban dan sebagainya. Kecuali karena penyakit, tentu itu ada keringanan. Kemudian bahan-bahan tertentu yang tidak tembus air itu harus dihilangkan. Kemudian dukhulu waktu salat, sudah masuk waktu salat. Fi haqqi man hadatsahu daim, bagi orang yang hadasnya itu terus-terus. Ada mungkin sebagian orang yang dia sering misalnya buang air kecil, kalau sudah waktu sholat segera dia wudhu. Nah ini 10 syarat wudhu. Ya. Baik. Kemudian mahia furudul wudhu, apa wajibnya wudhu.
Furudul wudu sittah. Kewajiban wudu itu ada 6, yaitu pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah, wa minhu termasuk ke dalamnya al-madmadatu wal istinsyaq, kumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke hidung. Dihirup air sampai kerasa di pangkal hidung, lalu dibuang lagi, namanya istinsyaq. Kemudian yang kedua, ghusl yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan beserta kedua sikut. Jadi basuh kedua tangan sampai sikut beserta kedua sikunya dicuci. Kemudian mashu jami'i ra's, mengusap seluruh kepala. Paminhu diantaranya al-udunan, dua telinga. Kemudian ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki serta dua tumit, dua mata kaki sampai dua mata. Kemudian yang kelima at-tartib, berurutan, ya, berurutan. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah itu bersambung. Misalnya tidak nyuci wajah terus apa dulu gitu, lakuin aktivitas apa dulu, tapi bersambung. Nah ini fardu-fardu wudhu. Baik. Kemudian mahia nawaqidul wudhu. Apa pembatal-pembatal wudhu? Nawaqidul wudhu arba. Pembatal-pembatal wudhu itu ada 4. Yang pertama al-kharij min sabilain. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu min baulin au madhi, baik dari baul, baul itu buang air kecil ya, atau madhi, au ghaitin au rih, atau buang air besar dan buang angin. Nah, jika ada yang keluar seperti itu, maka dia batal waktunya. Zawalul aqli bijunun, hilangnya akal karena gila, dengan gila, au igma, atau pingsan, au naum, atau tidur.
illa naum al-yasir, kecuali tidur yang ringan. Misalnya tidur sekejap atau sambil duduk, nah itu tidak membatalkan wudhu. Kalau kita tidurnya terbaring dan dalam waktu tertentu, itu batal wudhunya. Karena ketika tidur kita tidak sadar, terutama misalnya keluar angin, itu enggak sadar. Tapi kalau tidurnya kita duduk atau nyender, itu dimungkinkan tidak batal. Tapi kalau kita ragu, silakan wudhu lagi. Kemudian aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Nah di sini juga ada khilaf di para kalangan para ulama. Apakah makan daging unta batal atau tidak? Kemudian masrud zakar biduni ha'il, menyentuh, mohon maaf, kemaluan tanpa penghalang. Ini juga membatalkan wudhu. Kalau yang tidak disebut berarti di sana biasanya ranah khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kemudian madalilu ala wujubil wudu inda husuli ahadi nawaqidhi. Apa dalil tentang wajibnya wudu ketika terjadi salah satu pembatalnya? Dalil ala wujubil wudu qaulullah ta'ala, dalil wajibnya wudu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian ingin mendirikan salat atau akan mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, warajulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, ke atau sampai dua mata kaki. Ini dalil tentang kewajiban wudu. Jadi sesuai dengan urutan, membasuh wajah, tangan, kemudian kepala, kaki. Tadi disebutkan tentang fardu wudu. Baik. Lalu ma makna al-ghusli? Apa ma makna al-ghusli? Apa arti dari mandi? Al-ghuslu wa mandi adalah isti'malul ma fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin. Menggunakan air fi jami'il badan, ya, pada seluruh anggota badan. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus. Jadi menyiramkan air ke seluruh badan, tapi ada tata cara khususnya.
Di sini mandi karena ada sebab, ya. Bukan mandi yang biasa. Kemudian mahia mujibatul ghusli. Apa yang menyebabkan wajibnya mandi? Mujibatul ghusli salasah. Yang menyebabkan mandi itu ada 3. Pertama, khurujul mani. Keluarnya air mani. Daf'on yang keluar, yang biladdah, dengan bersenang-senang. Kemudian al-jima, berhubungan, wa ilam yahsul inzalu, walaupun tidak keluar. Kemudian khurujul haid atau nifas, keluarnya darah haid atau nifas. Baik, saya izin dulu ya, beberapa menit. Hal yang mewajibkan mandi. Nomor 1 juga termasuk misalnya seorang itu mimpi kemudian keluar mani, maka dia juga wajib mandi. Kemudian madalil ala wujubil ghusli inda husuli hadi mujibatihi. Apa dalil wajibnya mandi ketika terjadi salah satu yang menyebabkannya? Dalil ala wujubil ghusli qaulullah ta'ala. Dalil wajibnya mandi adalah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Maksudnya di sini mandi. Di sini tidak dijelaskan ya, tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib itu kita wudhu seperti wudhu biasa. Atau sebelumnya kita mencuci dulu farjinya, kemudian wudhu seperti wudhu yang akan sholat. Jika kita ingin sholat, kemudian menyiram 3 kali ke kepala, kemudian ke bagian kanan kita, bagian kiri kita, kemudian ke bagian kaki kanan dan kiri 3 kali. Itu tata cara mandi yang sederhana. Baik. Mahia mahasinil wudu awil ghusli. Apa
kebaikan-kebaikan dari wudhu atau mandi. Manfaat dari wudhu dan mandi itu apa? Untuk tata cara yang lebih detail ya, terkait wudhu dan mandi itu di sebagian video ada sebagian asatid yang mempraktikannya, baik wudhu dengan air yang mengalir ataupun air yang tersimpan di dalam wadah tertentu. Nanti bisa dilihat ya. Biasanya di YouFeed, di video YouFeed itu banyak atau ada tata cara yang memperlihatkan bagaimana wudhu yang benar. Baik. Mahasinul wudhu wal ghusli katsirah. Kebaikan wudhu dan mandi itu banyak. Wa min ahammiha, di antara yang paling pentingnya, anal islama dinun azimun. Bahwasanya agama Islam itu merupakan agama yang agung. Yad'u ila nadhafah, yang menyeru kepada kebersihan. Jadi agama Islam itu agama yang menjaga kebersihan, mengajak umatnya agar hidup bersih. Al-hissiyah wal ma'nawiyah, baik secara hissiyah, hissiyah itu yang bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasa, atau secara makna. Kalau kebersihan hissiyah, ya kebersihan tubuh kita. Kalau ma'nawiyah, kebersihan hati, pikiran. Itu Islam. Sampai seperti gosok gigi, ya, siwak, bersiwak, kemudian bersih ketika setelah buang air. Itu ada adabnya. Dalam Islam dipelajari. Agama lain tidak ada tata cara sampai sedetail itu. Dan datang ancaman bagi orang-orang yang menyepelekannya. Seperti orang yang tidak bersuci setelah buang air. Itu dianggap oleh Allah jadi kuburan. Karena kalau dia tidak bersuci, tidak benar, gimana sah sholatnya? Sholatnya bisa sah gimana? Dan kita lihat memang terjadi hal itu. Sebagian orangnya ketika buang air itu tidak jauh beda dengan selain manusia, dimanapun dia. Baik. Kemudian yang kedua, takfirul dzunub wassayiati. Menghapuskan dosa dan kesalahan. Allati tasduru min a'dha'il wudu, yang muncul dari anggota wudu. Kesalahan dari mata, melihat yang tidak-tidak, dari tangan, dari kaki. Ketika kita wudu itu keluar. Kesalahannya terampuni.
al-huffadhu ala sihhatil badan wa salamatihi wa nasyatihi. Sebagai penjagaan atau menjaga kesehatan badan dan keselamatannya serta semangat. Wudu itu menambah semangat. Mandi juga sama. Kesehatan juga. Coba bayangkan kita setelah beraktivitas, keluar keringat, kotor, dan sebagainya. Kalau tidak mandi, gimana? Juga di sini menjaga semangat. Wudu itu menjaga semangat. Kemudian al-isti'dad limunajatillah bis salati. Isti'dad, persiapan limunajatillah, untuk bermunajat kepada Allah di dalam salat ala ahsani hal, dalam keadaan sebaik-baik keadaan, dalam atau di atas sebaik-baik keadaan, dengan keadaan yang paling baik. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam penampilan atau keadaan yang terbaik, bersih, suci, ya. Ini seputar wudu dan mandi. Kemudian selanjutnya as-shalah, babus shalah, bab tentang salat. Salat itu arti asalnya doa, doa, ad-doa. Dan salat itu rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain. Kita, identitas keislaman kita sangat ditentukan oleh salat kita. Makanya penting diperingatkan dan saling mengingatkan. Adapun di sini yang dimaksud dibahas di sini terkait fikihnya, fikih dasar tentang salat. Ma makna salat? Apa arti salat? As-salatu hiya ibadatu dzati aqwalin wa af'al. Merupakan ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Jadi ada ucapan, ada perbuatan, ada gerakan. Ya. Jadi tidak benar salat itu cukup ingat saja dalam hati. Harus ada gerakan, harus ada ucapan. Awaluha at-takbir. Pertamanya adalah takbir. Wa akhiruha at-taslim. Dan akhirnya adalah salam. Nanti ada takbir, setelah takbir ada apa, sampai kita salam. Nah ini sholat. Ya. Jadi agungkan sholat itu dengan kita menempatkan sholat itu sebagai ibadah dan kewajiban. Juga ingat ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Para ulama membahas, bahkan menulis buku khusus untuk hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena berat nanti di akhir. Hak hamba dan Allah di antara yang nanti dihisab lebih dulu itu sholat. Baik, mahya as-salawatul mafruḍah al-wajibah ala kulli muslimin wa muslimatin. Apakah sholat yang wajib atas setiap muslim dan muslimah?
As-shalawatul mafruḍah khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Salat yang wajib adalah 5 salat, 5 waktu pada sehari semalam. Ada 5 waktu yang wajib itu. Kita ini sudah tahu, tapi barangkali ada saudara kita yang baru masuk Islam atau anak-anak ini belum tahu jumlah. Mungkin ini bagi kita ini sudah biasa, tapi bagi sebagian saudara kita mungkin ini ilmu baru, terutama yang baru masuk Islam atau anak-anak. Kadang mereka nggak tahu jumlah sholat itu berapa. Ada 5 waktu. Pertama al-fajr 2 rakaat, rakaatan. Al-zuhur, zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat. Kemudian asar juga 4, maghrib 3, isya 4. Kalau nanya kenapa fajar 2 rakaat? Nah itu jangan ditanya. Ini sudah tauqifiyah. Sudah ditentukan oleh syariat seperti itu. Waktunya juga sudah ditentukan. Jadi jangan, kenapa enggak jumlahnya bervariasi seperti ini? Itu Allah dan Rasulnya yang menentukan. Asalnya sholat itu 50 waktu. Atau 50 rakaat. Tapi Nabi minta keringan. Baik. Ini sholat yang wajib. Kita fokus saja yang wajib dulu. Sholat itu. Tunaikan sebagaimana mestinya. Ma dalilu ala wujubi shalah al-khamsi. Shalawatil khamsi. Apa dalil wajibnya salat yang 5 waktu? Adalilu ala wujubi shalatil khamsi. Dalil tentang wajibnya salat 5 waktu ini. Qaulullah Ta'ala, hafidhu ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, laksanakan salat ala shalawati, salat maksudnya yang 5 waktu. Wassalatil wusta, terutama salat wusta. Ada yang menyebutkan salat asar. Salat wusta itu salat asar. Waqumu, dan beribadahlah lillahi kepada Allah, qanitin, dalam keadaan tunduk. Adapun rincian waktu fajar dan sebagainya itu di dalam hadis. Baik. Ma hukmu tarkis shalah wa mad dalil? Apa hukumnya meninggalkan salat dan apa dalilnya? Tarkus shalah kufrun mukhrijun minal Islam. Meninggalkan salat itu kafir, keluar dari agama Islam. Ini ngeri. Orang tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada membunuh, daripada lebih besar daripada mencuri, berzina, mabuk. Tapi kadang orang menyepelekan meninggalkan sholat itu. Sebagian ulama merinci, misalnya kufur itu karena mengingkari kewajiban. Kalau malas tidak termasuk, ada juga yang sama.
Intinya bahaya kalau seorang itu meninggalkan sholat, baik karena meninggalkan kewajiban atau karena malas. Dan kalau kita lihat, sholat itu diantara ibadah yang wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dan antara kesyirikan juga kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maksudnya seorang itu dibedakan dia muslim atau bukan, dilihat bagaimana sikap dia terhadap sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia tidak ada bedanya dengan orang kafir dan orang musyrik. Tidak ada bedanya antara dia dan orang kafir dan orang musyrik. Baik, demikian yang bisa kita bahas ya. Nanti kita bahas tentang syarat sholat dan rukun sholat juga selain. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa di chat di grup yang sudah ada. Nanti oleh umum bisa disampaikan ke Anda. Dan insya Allah pekan depannya kita bahas. Kalau ada yang kita. Saya kalau yang bisa kita bahas kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum.